Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jarhi Wahyu Fernanda MSI, saya Nurladi Syafaatillah dengan NIM 21201139 akan mempresentasikan hasil proposan penelitian saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Hafalan Surat dalam Al-Quran di SDIT Jombang dengan menggunakan media video dan audio. Yang melatar belakangi saya dalam membuat proposal ini adalah dalam dunia pendidikan, anak pada usia sekolah dasar merupakan masa-masa emas untuk menghafal. Anak adalah bahan yang baik untuk membangun dan memperkuat bangsa dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Perintah membaca Al-Quran merupakan perintah yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dikarenakan membaca, serta mengantarkan manusia kepada derajat kemanusiaan yang sempurna. Selain membaca, menghafal Al-Quran merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sejak usia dini. Hal ini mengingat ibadah sholat bagi umat Islam diwajibkan untuk menghafal Al-Quran, di mana dalam setiap melaksanakan ibadah sholat dilafalkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran video dan audio dalam menghafal surat dalam Al-Quran di SDIT Jombang. Yang kedua, bagaimana kevalitan, kemenarikan, dan keefektifan dari media pembelajaran video dan audio dalam menghafal Al-Quran untuk meningkatkan kualitas hafalan siswa di SDIT Jombang. Tujuan penelitian: mengetahui proses menghafal surat dalam Al-Quran dengan menggunakan media video dan audio di SDIT Jombang. Yang kedua, mengetahui problematika yang terjadi dalam proses menghafal surat dalam Al-Quran di SDIT Jombang, mengetahui solusi-solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi problematika proses menghafal surat Al-Quran di SDIT Jombang. Penelitian terdahulu dari skripsi Raidah Kairan dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Perbandingan antara penggunaan media gambar dengan media audio terhadap hasil belajar siswa pembelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 158 Benjala Kabupaten Bulukumba. Yang kedua dari artikel Muhammad Iqbal Ansari yang berjudul Pelaksanaan Karantina Tahfidz Al-Quran 30 hari untuk siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah Banjarmasin. Konsep dan teori penelitian. Pengertian menghafal. Menurut etimologi, kata menghafal berasal dari kata dasar hafal yang dalam bahasa Arab dikatakan al-hifd dan memiliki arti ingat. Maka kata menghafal juga dapat diartikan dengan mengingat. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membaca menjadi ibadah. Kerangka berpikir penelitian bisa dilihat di PPT langsung. Dan untuk hipotesis penelitian, hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu hipotesis terhadap suatu masalah penelitian. Hipotesis atau dugaan tersebut bisa menjadi benar bila terbukti dalam fakta-fakta membenarkannya. Sementara dugaan tersebut bisa juga menjadi salah bila tidak terbukti melalui hasil penelitian. Dari penjelasan di atas bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil hafalan siswa antara yang diberikan hafalan melalui media video dan media audio. Rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen. Secara sederhana, penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencari pengaruh dari suatu perlakuan dan tindakan yang diberikan. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, yaitu variabel bebasnya yaitu X1 penggunaan media video dan X2 penggunaan media audio, dan variabel terikat yaitu Y
hasil penghafal peserta didik. Definisi operasional media audio merupakan alat bantu untuk yang digunakan guru untuk memberi semangat kepada peserta didik agar tertarik dalam proses pembelajaran. Media video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Peserta didik dapat melihat gambar dari bahan ajar, cetak, dan suara dari program audio. Tetapi dalam video, peserta didik dapat memperoleh kedua-duanya, yakni gambar bergerak beserta suara yang menyertainya. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang di sekolah tersebut dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang di setiap kelasnya terdiri satu rombel. Dan sampelnya yang digunakan adalah menggunakan teknik probability sampling, adalah suatu teknik pengambilan contoh dari populasi diambil dari kelas 4 di mana setiap sampel mendapatkan peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel uji. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pengukuran variabel penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Jadwal penelitian. Untuk jadwal silakan dilihat dari PPT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.